Sebelumnya makasih buat teman-teman semua, buat Mama yang telah menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir pada sharing-sharing kita malam hari ini ya. Untuk malam hari ini, Mama akan menyampaikan materi mengenai pelayanan farmasi klinis, yaitu konseling ya, Kak. Iya. Nanti untuk pematerinya sampai jam 9, dan sisanya nanti 30 menit kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk Oke. Kak Amak, sudah siap? Sudah, boleh. Materinya apa dari saya? Dari sini nggak apa-apa, nanti aku share screen. Untuk Kak Amak, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih. Sama Kak. Tadi materinya, kita berarti materi dulu ya, nanti berarti dibanyakin buat kayak praktek jadi apoteker sama pasien, soalnya kan di sini konseling ya, nanti bareng-bareng. Kita sampai ini nanti secara singkat untuk materinya, karena dari kemarin kan kita sudah kayak alurnya dan lain sebagainya, identifikasi dan lain sebagainya. Oke, aku mulai ya. Oke, kelihatan? Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih hari ini kita ketemu lagi untuk bareng-bareng sharing tentang konseling ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan sama kita nanti diskusi bareng buat konselingnya. Karena mungkin kalau konseling ini lebih banyak ke prakteknya, lebih banyak ke bagaimana cara penyampaiannya daripada tentang materinya gitu. Karena materinya kan basicnya bisa dicari sendiri ya kadang kalau buat konseling. Oke, kita mulai ya. Nah, berikut untuk kriteria pasien konseling. Jadi ada kriterianya. Yang pertama, pasien dengan penggunaan obat-obatan khusus, berarti kayak antivirus, kemudian ada obat TB, dan obat kelasi besi. Kalau misalnya pasien talasemi, karena kan kelasi besi digunakan seumur hidup ya untuk obatnya. Kemudian ada polifarmasi, berarti kalau polifarmasi pasiennya mendapatkan lebih dari 5 obat. Itu juga harus diberikan konseling karena takutnya terjadi interaksi dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengobatan dengan indeks terapi sempit, contohnya seperti digoxin, karena kalau misalnya digoxin melewati indeks terapinya akan berpengaruh ke efek sampingnya lebih besar, seperti itu. Terus ada penggunaan sediaan khusus, seperti inhaler, supo, insulin, nanti kita belajar yang di sini ya. Inhaler, supo, insulin. Kemudian terapi dengan penyakit kronis, karena kan untuk penyakit kronis penggunaan obatnya terus-menerus tidak berhenti gitu, seperti obat tensi dan obat diabetes, obat syaraf, seperti itu. Kemudian untuk pasien geriatri di atas 60 tahun dan pasien pediatri atau anak-anak. Berikut untuk kriterianya ya, jadi kemungkinan besar semisal nanti keluar soal-soal OSCE tentang konseling, tidak jauh dari bagian-bagian ini. Yang paling sering banget itu sediaan khusus. Nanti kalau sinyalnya hilang-hilangan, kabar-kabar ya. Terus ada tahapan konseling. Buat yang pertama, pembukaan, seperti biasa. Kemudian pengumpulan informasi pasien, edukasi dari penggunaan obatnya, sama penutup. Ini berikut untuk pembukaannya. Sebentar, ini aku kecilin dulu. Nah, untuk pembukaannya, memperkenalkan diri sebagai apoteker pastinya ya. Kemudian identifikasi data pasien, berarti harus dipastikan nama pasiennya, tanggal lahirnya sudah sesuai atau belum, periksa dari dokter siapa sudah betul atau belum, takutnya tertukar dengan pasien lain. Di sini karena kita akan melakukan konseling, berarti butuh waktu, nggak cuma 3 menit seperti edukasi obat. Jadi konseling ini jauh lebih lama karena ada cara penggunaan obatnya dan lain sebagainya, sehingga disampaikan tujuannya, disampaikan juga perlu waktunya itu berapa lama, dan ditanyakan bersedia atau tidak pasien melakukan konseling. Poin konseling nanti ada di situ ya, tujuannya, waktunya disebutkan, kira-kira dibutuhkan waktu 10 menit, Ibu apakah berkenan untuk dilakukan konseling, seperti itu harus disebutkan ya.
Nah, harapannya agar pasien itu bisa nyaman, bisa mengerti tujuannya, sama mendorong pasien ikut berpartisipasi. Jadi konseling kita dua arah. Soalnya kan kadang kalau KIE, edukasi obat, kan kadang kita kayak, obatnya ini Ibu ya, diminum 2 kali sehari, sudah jelas, paling gitu aja. Sedangkan kalau konseling, harapannya pasien ini bisa berpartisipasi sehingga dua arah. Oke, poin di pembukaan jangan lupa disampaikan tujuan konselingnya, waktu, sama ketersediaan pasien. Oke. Baik, kemudian tadi setelah pembukaan ada pengumpulan informasi ya. Jangan lupa 3 prime question, ini tetap harus ditanyakan. Terus setelah itu di sini ada 2 identifikasi. Apakah resep yang teman-teman terima untuk dikonselingkan itu termasuk pasien baru dan resepnya baru, atau termasuk pasien lama dan resepnya lama. Kalau poin dari pasien baru, keluhan pasien ditanyakan, kemudian kita harus tahu riwayat pasiennya. Riwayat pasien itu baik penggunaan obat, makanan, alergi obat, maupun riwayat penyakit keluarga, karena kan ada yang genetik juga. Kemudian penata laksanaan penggunaan obat, itu maksudnya informasi obatnya ya, tujuan obat, regimen, dan masalahnya. Kalau misalnya pasien lama, itu yang harus poinnya adalah bagaimana penggunaan obat selama ini. Apakah ada kesulitan, seperti apa cara penggunaannya, apakah obatnya udah efektif atau belum, dan follow up efek samping gitu. Jadi nanti harus diperhatikan ketika sedang OSC, resep yang teman-teman dapat apakah pasien baru atau pasien lama, apakah resep baru atau resep lama, seperti itu. Karena kalau resep baru, teman-teman harus menggali informasi lebih dalam, poinnya di situ. Kalau resep lama, teman-teman monitoring penggunaan obat, efek sampingnya, sama efektivitas obatnya, 3 itu ya. Keluhan pasien tetap harus ditanyakan, karena kan harus tahu follow up pasien, perkembangan pasien setiap datang kan, kayak gitu. Prime question jangan lupa, apakah dokter sudah menjelaskan penggunaan obat, apakah cara penggunaannya, sama harapan setelah penggunaan obat. Gitu. Kemudian ini untuk informasi dan edukasi obatnya. Kita udah sering tentang ini ya, kayak nama obatnya apa, fungsinya apa, berapa miligramnya, atau regimennya, kemudian waktu minum obatnya kapan, efek sampingnya seperti apa, terus hal yang perlu diperhatikan. Jadi poin-poin pentingnya, misalnya kayak rutin harus dihabiskan pada waktu yang sama, misalnya tiap 8 jam, apa tiap 12 jam, atau misalnya sebelum makan, durante konam, atau saat makan, atau poskonam, atau sesudah makan. Seperti itu juga harus diperhatikan, ditekankan ketika edukasi obat gitu. Ada interaksi atau enggak, kemudian cara penyimpanan sama non-farmakologinya. Kemudian kadang ada efek samping yang beberapa yang sering muncul di obat-obatan ya. Sebenarnya banyak banget efek samping, namun yang paling sering mungkin ketika lagi nerima resep kronis atau penggunaan terus-menerus pengencer darah, ini ada di clopidogrel, seperti itu. Dulu pernah ditemui kasus misalnya penggunaan pengencer darahnya 2, ada yang pakai miniaspi sama ada yang pakai clopidogrel. Di situ memang jarang banget sih terjadi pendarahan, namun tetap harus kita follow up. Hal simpelnya dulu yang pernah pasien pernah sampaikan, pernah nemu kasus aku kalau misalnya dia potong kuku, nggak sengaja luka, darahnya itu memancar terus, jadi nggak kering. Nah, di situ kita harus mencatat, kemudian follow up ke dokter yang memberikan resep. Dok, pasien ini diberikan 2 pengencer darah, misalnya kayak gitu. Pengencer darah ini sejauh ini pasien ketika luka atau potong kuku, terus tiba-tiba luka, darahnya itu tidak berhenti, maksudnya sulit kering dan lain sebagainya. Itu bagaimana ya dok? Mungkin dokter akan menghentikan terapinya atau mengurangi dosisnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus megang poin-poin penting di setiap obat, misalnya kalau clopidogrel pendarahan. Kemudian rifampicin urinnya berwarna keruh ya. Kadang kalau menyampaikan merah takutnya takut kan ya. Jadi bisa bilang keruh. Furosemid berkemih. Jadi solusinya minumnya pagi karena kalau malam ganggu waktu tidur karena takutnya kebangun dia berkemih terus. Isoniazid, defisiensi vitamin B6 atau neuropati ya, sedikit kesemutan. CTM pastinya sedasi atau ngantuk, jadi jangan menyetir dan lain sebagainya. Kaptopril batuk kering, sehingga kalau pasien diresepin kaptopril batuk kering, mungkin bisa disampaikan ke dokter dan bisa diganti dengan golongan yang lain seperti kandesartan kayak gitu. Jadi diganti untuk golongan obat tensinya.
Nah, kemudian ada juga poin-poin di mana ada tablet yang ternyata tidak boleh digerus, misalnya gitu. Kita harus tahu juga obat ini sediaannya apa. Misalnya dia sublingual. Sublingual kalau ternyata pasiennya NGT atau pakai selang, berarti jangan digerus. Karena kalau misalnya nanti digerus, akan merubah karakteristik dari penyerapan obat tersebut. Mungkin tujuannya dia sublingual kan biar kalau ditaruh di bawah lidah kan biar lebih cepat menyerapnya. Sedangkan kalau nanti digerus, mungkin akan berubah karakteristiknya tergantung dari pabriknya sih. Kita rajin baca leaflet kalau misalnya di dunia kerja. Kalaupun kalian juga lagi OSCE, cari sumber yang betul di obat tersebut, bentuk tabletnya itu seperti apa, dan pengennya sediaannya kayak gimana, kayak gitu. Ada tablet yang extended release atau sustained release. Ini jangan juga digerus karena otomatis mengganggu pelepasan tablet tersebut. Extended release kan berarti diminumnya dalam satu waktu, nggak boleh dan dia itu penyerapannya itu 1 kali, jadi selalu extended release itu diminumnya masih 1 kali sehari di waktu yang sama. Misalnya kalau minum divalproex sodium atau Depakot ya, Depakot kan ada yang extended release. Depakot extended release itu kadang ada dosis minumnya 1000 mg, tapi yang tersedia di apotek itu 250, berarti sekali minum 4. Nah itu nggak boleh dibagi waktu pagi, siang, sore, malam. Jadi langsung betul-betul sekali minumnya 4 tablet, karena tujuannya adalah extended release. Sekali intake ke tubuh adalah 1000 mg, sehingga nanti penyerapannya juga 1000 itu, perlahan lepasnya. Sedangkan kalau tablet bukan extended release, berarti penyerapannya itu misalnya bisa tiap 8 jam. Maka dari itu sebelum ininya turun, kalau belajar farmakokinetiknya turun, udah dinaikin lagi. Maka dari itu obatnya harus diminum misalnya 3 kali sehari, biar ini kurvanya stabil. Kayak gitu sih contohnya. Kalau extended release kan berarti tetap lurus terus gitu. Terus tablet salut enterik, tujuannya di salut enterik kan kadang agar tidak rusak dengan asam lambung ya. Jadi ya jangan digerus kayak gitu. Kayak misalnya kataflam enterik kayak gitu. Dia juga kadang salut gula biar rasanya nggak mengurangi pahitnya. Sama obat kemoterapi. Obat kemoterapi ini kan karsinogenik ya. Jadi bahaya di bagian penyiapannya sih sebetulnya. Jadi walaupun memang ada yang harus dipindahkan ke tempat yang lain, tapi mungkin cara penyiapannya itu harus sesuai dengan metode yang betul, menggunakan sarung tangan di tempat yang sudah sesuai standar, seperti itu. Jadi kita ketika penyerahan dan konseling harus tahu juga sediaan yang kita berikan itu seperti apa. Kemudian setelah ini baru penutup. Nah, penutup itu poin ketika konseling, feedback-nya juga harus ada dari pasien. Jadi boleh minta pasien untuk mengulangi cara penggunaan obatnya. Kemudian kita tekankan hal-hal pentingnya. Terus jangan lupa di monitoring atau di follow up. Tujuan dari konselingnya seperti ini, Bu. Jadi nanti kayak gini itu juga harus disampaikan. Terus informasi tertulis jika diperlukan. Di sini contohnya kayak tapering dose. Jadi ada beberapa dokter yang misalnya melakukan tapering dose penggunaan metilprednisolon. Kan misalnya 3 hari pertama 3 kali sehari ya Mbak, 8 mg. Nanti 3 hari selanjutnya turun 2 kali sehari. Nanti 3 hari selanjutnya turun sekali sehari, kemudian stop. Seperti itu kan penurunan dosis tergantung indikasi dari sakit pasiennya kan. Nah, di situ tapering dose kadang kita harus berikan informasi tertulis dengan tujuan biar pasiennya nggak lupa. Jadi etiketnya panjang nggak apa-apa gitu. Kemudian menginformasikan kepada pasien kalau konselingnya ini sudah didokumentasikan dengan baik, kemudian menyapa penutup, berterima kasih, sama simpatik kepada pasien. Terima kasih, sehat selalu, misalnya kayak gitu. Nah, ini untuk sediaan khususnya ya, ada nebulizer, handihaler, inhaler, seretype discuss, terus ada ini yang buat saluran nafas yang atas, terus ada buat gula darahnya insulin, terus ada suppositoria atau mungkin kalian juga pernah ovula gitu juga nggak apa-apa kan penggunaannya beda. Tetes mata, salep mata, mana dulu yang digunakan? Misalnya ada 2 tetes mata sama salep mata, yang mana dulu yang digunakan? Ya berarti tetes matanya dulu biar dia bisa menyerap dulu, ditunggu 5-10 menit baru kemudian dioleskan untuk salep matanya kayak gitu. Terus tetes telinga, ini poinnya adalah kalau dewasa itu kayak gimana ditarik daun telinganya. Kalau anak ditariknya itu seperti apa posisinya dengan tujuan agar saluran lubang telinganya itu terbuka kalau anak kayak gitu. Kalau yang paling sering keluar sih mungkin biasanya insulin sama inhaler yang bentuknya MDI atau kayak Ventolin inhaler kayak gitu biasanya paling sering keluar, atau seretype discuss yang warna ungu yang bentuknya kayak diskus gitu kan.
Kalau HandiHaler dan nebulizer jarang, tapi kalau di dunia kerja nebulizer sering seperti itu. Karena kan buat terapi rutin asma. Tetes mata dan salep mata jauh lebih sering juga, supo juga sering, insulin sering, tetes telinga juga sering. Gitu. Terus ini teman-teman mungkin bakal bisa baca sendiri kali ya untuk yang penggunaan dan lain sebagainya. Nanti boleh dipelajari sendiri. Ini nebulizer walaupun jarang keluar dan hitungannya jarang sih kalau di OSCE, cuman nggak apa-apa buat pengetahuan bareng-bareng aja ya. Nebulizer dijelaskan dulu nebulizer ini apa kayak gitu. Kemudian jangan lupa kalau penggunaan khusus bagian-bagiannya dijelaskan gitu. Ini bagian ini ada selang Ibu, ini ada mouthpiece, kemudian ada nebulizer cup-nya. Di sini tempat untuk naruh obatnya gitu juga dijelaskan pertama kali. Gitu. Terus setelah itu karena perlu perawatan khusus berarti ada juga cara mencuci nebulizer seperti itu. Mungkin karena terlalu banyak kali ya, jadi nebulizer emang jarang keluar. Terus ini HandiHaler, ini juga jarang. Kenapa? Karena HandiHaler itu yang dimasukkan kapsulnya ke dalam HandiHaler-nya gitu, itu juga jarang gitu. Soalnya disediaan di rumah sakit juga jarang ada gitu si HandiHaler ini. Tapi nggak apa-apa kalau buat pengetahuan teman-teman. Jadi ketika menjelaskan ke pasien, poin pentingnya jangan lupa ya dijelaskan untuk bagian-bagiannya dulu gitu. Dan cara membersihkannya karena kan akan digunakan rutin. Nah, ini untuk yang tadi Ventolin ya, yang paling sering banget keluar inhaler MDI, meter dose inhaler. Jadi yang pertama jangan lupa dijelaskan dulu ini alatnya apa, terus fungsinya untuk apa. Terus habis itu dijelaskan berikut untuk contoh daminya Ibu atau contoh untuk alatnya. Yang depan ini adalah mouthpiece. Mouthpiece yang nanti fungsinya akan dihisap ketika penggunaan alatnya. Yang atas ini nanti untuk dosisnya bisa dipencet. Di sini nanti ada koordinasi gerak dan lain sebagainya, nanti bisa dijelaskan ketika penggunaan MDI ini atau inhaler. Biasanya sih Ventolin. Ventolin isinya salbutamol. Gitu. Terus bagaimana sebelum menggunakan? Apakah harus dikocok terlebih dahulu dan kemudian sebelum menggunakan jangan lupa coba dispraykan dulu ke udara, itu juga harus disampaikan ke pasien untuk pertama kali penggunaan. Itu karena fungsinya untuk melihat apakah ketika disemprot ini alat ini sudah bisa bekerja atau belum, kayak gitu. Kemudian dimasukkan ke bagian mouthpiece-nya diposisikan ke mulut, kemudian menghembuskan nafas dulu. Terus di bagian inhaler poin pentingnya adalah ada koordinasi gerak karena ketika dipencet kita sambil menghisap. Di situ yang harus hati-hati oleh pasien karena kan kadang kalau misalnya Symbicort, Turbuhaler atau Seretide Discuss itu kan dimasukkan dosisnya dulu ya, jadi dia nggak perlu ada koordinasi, jadi dosisnya dimasukin baru dia bisa menghembuskan nafas baru dihisap. Tapi kalau Ventolin inhaler atau MDI ini alatnya sambil mencet sambil menghisap, jadi pasien harus betul-betul bisa koordinasi gerak, jadi mencet sambil gitu kan, itu. Nah dia langsung keluar. Itu. Tarik nafas pelan-pelan sedalam mungkin melalui mulut dan tekan sehingga spray obat dapat masuk ke paru-paru. Kemudian posisi bibir masih tertutup dan ditahan 10 detik. Itu juga poin ketika penggunaan inhaler karena fungsinya agar bisa menyerap untuk obatnya secara perlahan. Kemudian hembuskan nafas secara perlahan pelan-pelan gitu. Ini ada Seretide Discuss. Yang belum aku masukin Symbicort Turbuhaler ya, lupa nanti boleh cari sendiri ya teman-teman. Karena kan Symbicort juga poinnya itu yang diputar di bagian bawah. Harus dibuka dulu segelnya pertama kali, nanti setelah itu baru dimasukkan dosisnya kayak gitu. Itu kan ada. Nah, ini Seretide Discuss, poinnya juga dijelaskan ini sebagai tutupnya Ibu. Jadi ketika dibuka pertama ini sebagai tutup, kemudian Ibu akan melihat tuasnya. Di sini tuas fungsinya untuk memasukkan dosisnya. Jadi jelasin pelan-pelan. Ketika ini sudah digeser ke kanan, ini berarti dosisnya akan masuk. Nanti dijelaskan juga kalau si Symbicort kan ada ini. Teman-teman biasanya lihat ada dosnya, misalnya 60 gitu, 60 dosis. Berarti kalau sudah digeser, ini akan berkurang Ibu menjadi 59. Tanda dosisnya sudah masuk. Setelah itu Ibu bisa menghembuskan nafas dan menghisap untuk Seretide Discuss yang mengandung obatnya ini secara perlahan. Dihisap dengan nafas sekuat-kuatnya, kemudian ditahan sekitar 5 detik sampai 10 detik dan dikeluarkan secara perlahan. Kayak gitu.
Kalau seretep itu biasanya lebih ke maintenance atau digunakan rutin. Tapi kalau si ini biasanya PRN atau Prorenata bila perlu kalau lagi serangan. Tapi ada juga sih pasien yang menggunakannya untuk maintenance. Tapi lebih sering kalau bila perlu aja gitu. Terus insulin, ini juga ya sering juga keluar. Insulin teman-teman harus tahu posisinya dia long acting atau short acting. Kalau long itu berarti contohnya kayak Lantus. Kalau short itu contohnya kayak Novorapid. Maksudnya short itu penggunaannya itu bisa 3 kali sehari karena dia penyerapan di dalam tubuhnya itu tadi tiap 8 jam. Tergantung dari dosisnya sih. Maksudnya dia tidak akan 1 kali sehari kalau si short. Karena tidak akan bisa bekerja 24 jam. Tapi kalau long itu bekerjanya 24 jam. Sehingga kalau long acting seperti Lantus digunakannya di malam hari. Kayak gitu. Poin insulin juga digunakan, dijelaskan cara masang jarum, dijelaskan bagaimana cara muter dosisnya, dijelaskan bagian mana yang boleh bagian mana yang boleh disuntikkan, bagian tubuh mana, bagian yang ada lemaknya yang sebelah mana. Kapan harus ganti jarumnya, kayak gitu. Kemudian kapan harus berpindah tempat, takutnya terjadi kerusakan jaringan, poin-poin itu juga disebutkan. Kemudian si insulin ini poin efek sampingnya adalah hipoglikemi karena kan penurunan gula darahnya langsung ya kalau insulin ya. Sehingga kalau hipoglikemi pasien disarankan jangan lupa bawa permen atau kalau terjadi hipoglikemi berarti minum teh hangat, teh manis hangat. Kayak gitu juga harus disampaikan gitu. Nanti nggak apa-apa kalau mau dicontohkan untuk konseling salah satunya, nanti kalian minta yang mana aku contohin nggak apa-apa. Ini aku jelasin singkat-singkat poin-poinnya dulu nggak apa-apa ya. Itu terus ya insulin sebelum dibuka berarti masih di kulkas, itu poinnya juga. Nanti setelah baru akan buka boleh disesuaikan dengan suhu tubuh dulu dengan cara menggulung-gulung seperti itu ya. Tujuannya sih biar sesuai suhu tubuh aja. Jadi ketika disuntikkan itu nggak dingin. Jadi kalau nggak dingin nggak nyeri. Tujuannya kayak gitu. Nah, kalau setelah digunakan cukup di suhu ruang Ibu, tidak apa-apa, tidak perlu di kulkas. Kayak gitu dijelaskan. Terus supo ini juga bisa dijelaskan penyimpanannya dulu. Ini kita misalnya kita bawakan es batu, fungsinya biar suhunya sesuai sampai rumah Ibu, dijelaskan dulu. Karena kadang kan pasien ada yang bingung ya, ada obat supo, terus udah bawa apa namanya? Udah ada esnya, ini buat apa Mbak gitu. Berarti disimpannya di freezer gitu. Enggak, di supo itu boleh disimpan di chiller atau yang kulkas yang bawah kayak gitu. Kemudian sebelum menggunakan boleh dibasahi dulu, tujuannya agar licin ujungnya, kemudian bisa memposisikan seperti posisi berikut kayak gitu. Biasanya kalau aku jelasin di dunia kerja atau dulu waktu OSCE pakai tangan contohnya. Jadi kan kalau misalnya pakai gambar, kita dulu nggak ada gambar kan ya kalau OSCE ya, kayak udah dikasih supo aja sama resep gitu kan. Kita jelasin kaki pasien itu pakai tangan. Misalnya bisa posisi miring, Ibu kakinya seperti ini, nanti boleh ditekuk salah satu kayak gini. Jadi dia ada bayangan posisi nekuk kakinya itu seperti apa. Terus dijelaskan juga untuk tangan kanan sudah memegang supo yang sudah dibasahkan Ibu ya. Berarti posisinya masih sudah terbuka pada bagian anusnya. Di situ bisa dimasukkan suponya. Boleh ditahan dulu sampai terasa masuk karena supo ini akan meluruh pada suhu tubuh. Sebentar ada telepon. Nah, jadi gini, kemudian posisi kakinya lurus seperti ini, boleh menyamping, kemudian kakinya boleh diangkat satu, terus tangan kanan sudah memegang supo yang sudah dibasahi, terus posisinya anusnya sudah bisa terbuka, jadi bisa dimasukkan untuk suponya. Aku izin balas dulu ya. Oke, nah, mana tadi? Nah,
Kemudian, jadi kita ulangi lagi ya. Untuk penggunaannya, kakinya seperti ini boleh lurus, kemudian diangkat satu seperti ini, Ibu. Tangan kanan memegang satu supo yang sudah dibasahi, tujuannya agar licin bisa dimasukkan ke anus. Ketika dimasukkan, ditahan dulu, karena kalau langsung dilepas, takutnya dia ikut keluar. Supo ini kan licin, jadi tangannya boleh ditahan dulu di anus, sampai terasa meluruh pada suhu tubuh. Suponya nanti berarti sudah terasa masuk, kemudian kakinya bisa dirapatkan kembali. Jangan beraktivitas dulu, takutnya nanti keluar. Kalau sudah dirasa masuk semua, sisanya boleh dibersihkan dengan tisu seperti itu. Kemudian sudah bisa beraktivitas kembali. Kalau mau digunakan boleh pas malam hari, karena selesai menggunakan bisa istirahat, jadi aman, nggak akan ceplok keluar lagi. Soalnya kadang beberapa pasien ada yang menyampaikan, saya habis dimasukin bisa keluar, Mbak, terus gimana tuh? Harus dimasukin lagi nggak? Gitu, iya dimasukin lagi. Karena kan tandanya berarti obatnya belum masuk sama sekali kan, baru minyaknya, baru oleumnya aja, si basicnya supo itu. Jadi dimasukin lagi sebisa mungkin masuk semua buat suponya, sisa pun dikit gitu, si minyak-minyaknya itu. Kadang yang paling sulit supo. Sulit lagi ada di ovula, walaupun cara kita menjelaskan gampang, tapi ketika pasien pakai pastikan nggak nyaman gitu. Kalau ovula berarti posisinya menjelaskannya pakai tangan bisa ke depan kayak gini. Berikut untuk kakinya seperti ini, Ibu. Nanti boleh ditekuk ke depan seperti ini, kemudian dibuka seperti ini. Jadi dia bisa membayangkan posisi duduk dia itu seperti apa di kakinya kayak gitu. Jadi tangannya nanti posisi kakinya seperti ini, ditekuk, kemudian boleh dibuka. Tangan kanan pegang ovulanya, boleh dimasukkan ke vagina. Ketika dimasukkan ke dalam vagina, ditahan dulu sampai terasa masuk. Setelah itu bisa dirapatkan kakinya, duduk dulu sampai terasa masuk, nanti baru boleh beraktivitas. Kalau kebanyakan ovula itu contohnya kayak Flagyl forte, itu ada anti jamurnya, karena kan kadang untuk keputihan ya. Nah, si Flagyl forte ini nggak mungkin digunakan malam hari doang, biasanya paling nggak 2 kali sehari atau 3 kali sehari, sehingga harus dipastikan obat itu betul-betul masuk, karena ada komposisi anti jamurnya, dan sama harus rutin tiap 8 jam, kayak gitu, karena kan di dalamnya ada anti jamurnya. Gitu sih, metronidazole sama nistatin. Itu contoh supo ya. Terus ini juga kadang ada keterangan boleh dikasih pelumas, tapi sebetulnya supo ini sudah licin. Kalaupun mau dikasih pelumas juga boleh. Ini untuk tetes mata. Penggunaannya berarti yang poin penting tetes mata adalah setelah, jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah karena kan steril. Kondisinya matanya sakit berarti jangan sampai sakit lagi kan ya. Terus nanti ketika diteteskan, bagian pentingnya adalah pada kelopaknya. Jadi yang dicapit adalah kelopak matanya. Kelopak matanya dicapit, kemudian diteteskan untuk tetes matanya, ditahan dulu sekitar 5-10 detik, tujuannya biar menyerap, baru sisanya dibersihkan dengan tisu. Nah, setelah menggunakan juga cuci tangan. Poin lagi adalah tetes mata ini setelah dibuka hanya untuk 28 hari atau 1 bulan. Jadi jangan sampai pasien menggunakan lebih dari itu. Kadang kan mungkin kalau yang pakai install digunakannya kalau pas iritasi aja. Nanti kalau udah nggak iritasi disimpan, bulan depan masih bisa digunakan. Nah, itu poinnya harus disampaikan. Ketika dibuka hanya 1 bulan saja, Ibu ya, kayak gitu. Kalau di sini nutup matanya sekitar 2-3 menit, mau 1 menit nggak apa-apa. Takutnya kalau 3 menit kelamaan nanti boleh disebutkan dipejamkan sekitar 1 menit atau 60 detik gitu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau tetes mata akan jauh lebih mudah menyerap daripada salep mata gitu. Terus poinnya juga kalau misalnya lagi pakai lensa kontak berarti harus dilepas karena kan otomatis mengganggu dari penyerapan tetes matanya itu. Sama tetes mata kan bentuknya ada 2, ada yang mini dose sama ada yang tetes mata. Kalau teman-teman besok ketemunya mini dose itu 1 tubnya itu hanya untuk 3 hari karena mini dose itu tidak ada preservatifnya atau tidak ada pengawetnya. Jadi setelah 3 hari harus ganti tub selanjutnya. Tapi kalau misalnya tetes mata itu bisa 1 bulan. Kayak gitu. Itu harus disampaikan ke pasien juga. Yang diserahkan ke pasien itu bentuknya mini dose apa tetes mata botol gitu. Oke. Kemudian ini yang salep mata. Jadi kalau nemu resep isinya tetes mata sama salep mata boleh digunakan tetes matanya dulu ya, baru nanti salep matanya. Salep mata penggunaannya sama, tetap di kelopak, tapi poinnya apa? Poinnya adalah dipencet bagian salep matanya sampai keluar dari atas tubnya. Jadi nggak perlu pakai cotton bud diambil di ujungnya terus dileletin, jangan takutnya kotor. Jadi cukup dipencet tubnya sampai kelihatan di ujungnya.
si obatnya ini yang akan nempel di kelopak matanya. Nanti baru sisa yang ada di tubnya ini, sisa salep yang ada di tubnya baru dibersihkan pakai tisu gitu. Nah, karena salep mata ini penyerapannya lebih lama, jadi ditutupnya sekitar 1-2 menit, biar terserap dulu, baru nanti sisanya diseka atau dibersihkan dengan tisu. Kayak gitu. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah. Nih, apabila pemakaiannya lebih dari 1 macam, jadi boleh dijarak sekitar 5-10 menit. Di mana pemakaian tetes mata didahulukan, baru kemudian salep mata. Kayak gitu. Kalau misalnya pakai lensa kontak, boleh dilepas dan dipasang kembali sekitar 15 menit sesudah pemakaian tetes mata atau salep mata. Terus ini untuk tetes telinga. Nah, di sini tadi poin tetes telinga adalah bagaimana cara menarik daun telinga di dewasa sama di anak. Di sini ada keterangannya. Tetap ya sama ya, cuci tangan, semua penggunaan sediaan khusus harus cuci tangan, fungsinya agar bersih, mencegah kuman ikut masuk di alat yang kita gunakan, karena alat digunakannya terus-menerus kan. Kadang ada tetes telinga yang perlu dihangatkan, tapi jarang sih. Kayak misalnya contohnya forumen. Forumen itu kan fungsinya untuk meluruhkan kotoran telinga. Jadi ya langsung ditetesin aja, kayak biasa, nggak apa-apa. Ada yang kalau bentuknya suspensi, itu harus dikocok dulu. Jadi ketika menyerahkan, dilihat bentuk tetes matanya itu seperti apa. Dan kita juga harus memastikan ujung dari penetesnya, apakah emang masih bagus atau tidak. Takutnya kalau retak, berarti otomatis obat yang kita terima itu tidak bagus kemasannya. Nah, miringkan kepala di arah mana telinga kita, misalnya keluhannya telinga kiri atau telinga kanan. Tarik daun telinga ke arah belakang dan atas untuk dewasa. Kalau anak, itu ke arah bawah dan belakang. Jadi ditarik ke belakang dulu, baru daun telinganya ke bawah. Karena mungkin saluran telinga anak dan saluran telinga dewasa itu bentuknya masih berbeda. Maka dari itu cara menggunakannya juga berbeda. Dihafalinnya satu aja, takutnya kalau dihafalin 2 ketuker. Jadi dihafalin anak aja misalnya gitu. Anak berarti kalau anak ke bawah ke belakang. Selain itu berarti satunya ke belakang sama ke atas. Kayak gitu. Terus setelah diteteskan ditunggu 2-3 menit, tujuannya agar obatnya masuk, baru kemudian kepalanya boleh tegak kembali, sisanya nggak apa-apa kalau mau dibersihkan dengan tisu. Kadang bentuk tetes telinga ada yang isinya cuci telinga, kayak H2O2, ada juga yang bentuknya antibiotik kayak Otopen, ada antibiotiknya, ada anti nyerinya. Otopen kan isinya banyak ya. Nah, di situ digunakannya berarti cuci telinga dulu, dicuci dulu telinganya. Kadang penggunaannya ada yang banyak, ada yang sampai 5 kali sehari 5 tetes. Banyak, setelah diteteskan, kemudian baru setelah misalnya telinga kanan yang sakit diteteskan 5 tetes, setelah ditunggu 2-3 menit, baru kepalanya boleh tegak kembali. Kadang karena dia bentuknya cuci telinga dan 5 tetes itu banyak nanti ngecembeng gitu kan, kayak sisa. Nggak apa-apa, ketika gini, ketika tegak kembali masih sisa nggak apa-apa karena tujuannya mencuci dari telinga tersebut. Yang poin pentingnya adalah ketika penggunaan tetes telinga yang komposisinya itu antibiotik atau pereda nyeri, itu dipastikan untuk betul-betul masuk. Jadi paling nggak tuh netes-netes dikit gitu, karena kan ada obatnya. Bukan tujuannya untuk mencuci tapi untuk mengobati. Digunakannya cuci telinga dulu di jarak 5-10 menit baru penggunaan obat Otopen atau mungkin Akilen yang isinya ofloxacin atau ada antibiotiknya kayak gitu. Kadang tetes telinga yang ada antibiotiknya itu tidak digunakan terus-menerus sampai habis, itu enggak. Pasti dokter akan memberi instruksi 3 hari saja atau 5 hari saja kayak gitu. Nanti dipastikan untuk misalnya kalian nemu resep tetes telinga, isinya kok antibiotik, kalian nggak apa-apa kalau mau konfirm ke dokter, antibiotik ini digunakan sampai habis kah dok, atau berapa hari, kayak gitu boleh dikonfirmasi. Karena kadang dokter spesialis THT meresepkan untuk antibiotik itu sekitar 3-5 hari saja. Itu juga poin penting, bisa jadi poin plus kalian ketika OSCE. Ini beberapa link buat konseling obat, nanti boleh dibuka sendiri. Ada pil kontrasepsi, kemudian ada obat diabetes, karena obat kronis ya, sama obat TBC. Kalau obat TB kemarin kita udah latihan. Begitu, terima kasih. Sudah ada yang mau dicontohkan konseling, mau yang apa kalian? Sediaan khususnya. Ini aku berarti hentikan berbagi. Dah. Silakan teman-teman, ada yang mau dicontohkan dulu atau mau langsung aku bukakan kasus, nanti ada yang jadi apoteker sama
Pasien? Insulin Kak, insulin. Soalnya kalau yang lain kan kayak udah biasa gitu dikasih tahu. Sering dikasih tahu. Oke, insulin ya. Berarti kita buka yang tadi. Tadi. Mau insulinnya contohnya apa? Novorapid yang ini ya, short acting gitu ya, sama cara penggunaan untuk gimana ganti jarumnya dan pemakaian pertamanya gitu berarti ya? Iya, Kak. Oke. Perlu dilihatkan yang tadi gambar insulinnya? Kita lihatin aja ya, kita buka aja. Kita share screen. Oke, ini insulin ya, untuk cara penggunaannya. Baik, kita mulai. Ntar aku cari bolpen. Bawa insulin dari rumah sakit, lupa gengs, maaf. Ini aja deh, nggak apa-apa. Oke, ceritanya, resepnya apa ya? Novorapid. Novorapid. Kita harus tahu juga insulin itu satu pen itu berapa unit, 300 unit misalnya kayak gitu. Nah, di resepinnya itu berapa? Misalnya di resepin Novorapidnya 3 pen. 3 pen. Terus cara penggunaannya 20 unit 2 kali sehari pagi malam. Biasanya bentuk resepnya 20 strip 0 strip 20 gitu ya. Kalian ada bayangan atau perlu aku tulisin? Ada ya? Kayak misalnya resipe Novorapid No3 20 strip 0 strip 20. Berarti penggunaannya 2 kali sehari 20 unit pagi sama malam. Kayak gitu. Terus udah diambil semua ya. Nah, kita hitung dulu. Novorapid 1 pen kan 300. Jadi 300 dikali 3 berarti 900. Pasien pakainya pagi 20, malam 20. Jadi 40 dibagi 40. Berarti bisa untuk berapa hari? 22,5. Berarti bisa untuk sekitar 20 hari terapi. Aku tambahin deh biar bisa 1 bulan. Biar nanti penggunaan rutin. 4 berarti ya. 300 kali 4. 1.200 bagi 40. 30. Nah, baik. Berarti Novorapid ceritanya dapat 4 pen, pakainya 2 kali sehari 20 unit pagi sama malam ya. Oke, kita mulai. Ada yang mau jadi pasien nggak? Biar aku tidak sendirian. Siapa yang mau jadi pasien? Siapa aja boleh. Yaudah, aku aja, Kak. Oke, siap. Dina ya. Kita mulai ya, Din. Obatnya Novorapid aja kali ya. Atau mau sama obat oral? Nggak usah ya, kan udah kemarin ya. Insulin aja, Novorapid aja. Oke, siap. Atas nama Ibu Dina. Ya. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Baik, Ibu, saya Ama, apoteker yang bekerja pada pagi hari ini. Di sini Ibu tadi memberikan resep Ibu ya untuk penebusan obat diabetes, betul? Iya. Baik, boleh dibantu konfirmasi Ibu untuk nama lengkap dan tanggal lahirnya? Dina Dlandi Rahayu, tanggal lahirnya 15 Desember 97.
Baik, datanya sesuai. Hari ini dari Dokter Ani nih Bu ya, spesialis penyakit dalam. Hari ini diresepkan untuk obat gula darah, yaitu Novorapid. Novorapidnya akan dapat 4 pen Ibu, pemakaiannya 2 kali sehari, 20 unit pagi sama malam. Sebelumnya sudah pernah menggunakan untuk Novorapidnya? Ini untuk pertama kali sih, Mbak. Untuk pertama kali penggunaan Ibu ya, baik. Di sini berarti apakah berkenan sedang ada waktu Ibu? Kami izin melakukan konseling semisal Ibu berkenan. Ya, silakan, Mbak. Baik, nanti untuk konseling ini sekitar 5-10 menit untuk menjelaskan cara penggunaan obat dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Ibu? Ya, nggak apa-apa, Mbak. Baik, Ibu berkenan ya. Mau nyaman di sini atau mau berpindah ke ruang konseling Ibu? Boleh di sini aja. Di sini aja ya, baik. Saya izin melakukan data Ibu ya untuk nanti edukasi dan konseling penggunaan obat insulin. Ibu bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Baik, silakan duduk dulu Ibu ya, ditunggu sebentar. Oke, baik. Baik Ibu, saya akan mulai. Sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan untuk penggunaan obatnya Ibu? Sebelumnya belum sih, Mbak. Cuma ngasih tahu ini obat buat gula darahnya. Gitu. Oke, untuk caranya juga belum dan untuk terkait tentang obatnya juga belum Ibu ya? Belum. Lalu harapan setelah pengobatannya atau setelah menggunakan Novorapid sudah Ibu? Ya, dijelaskan sama dokternya bisa menurunkan gula darah saya. Oke, baik. Kemudian untuk saat ini izin menanyakan keluhan selain untuk sakit diabetesnya, keluhan apa yang sedang dirasakan Ibu? Nggak ada keluhan lain sih, Mbak. Cuman Nggak ada sering keluhan lemes lainnya. aja. Oke, baik. Berarti hari ini kontrol untuk obat TM-nya saja Ibu ya ke dokter Anin berarti ya. Oke. Kemudian untuk izin menanyakan riwayatnya Ibu, apakah sedang menggunakan obat yang lain selain insulin ini yang diresepkan dokter? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Kalau untuk riwayat alergi makanan atau obat ada Ibu? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Kalau untuk riwayat penyakit keluarga Ibu, mohon maaf, apakah ada? Keluarga nggak ada juga sih, Mbak. Ya, ada juga. Baik. Oke, terima kasih atas informasinya Ibu ya. Baik, di sini apakah Ibu sedang dalam kondisi hamil atau menyusui? Mohon maaf. Nggak. Enggak ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin mendata ya. Oke, untuk obatnya saya izin menjelaskan. Yang pertama di sini namanya Novorapid. Bentuknya seperti ini Ibu ya untuk Novorapidnya. Bentuknya seperti ini untuk Novorapidnya. Ibu dapat 4 pen Ibu. 1 pen ini isinya 300 unit. Jadi komposisi obatnya 300 unit. Ibu dapat 4 pen, nanti bisa digunakan untuk 1 bulan rutin seperti itu. Insulin ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Untuk bagiannya bentuknya pen, yang depan ini nanti bisa dibuka untuk tutupnya. Ketika dibuka nanti di sini akan kami bantu untuk pemasangan jarumnya Ibu ya. Jarumnya kadang ada ukurannya, tergantung pada tebal tipis jarumnya. Ini sekarang Ibu dapat yang warna ungu Ibu ya untuk jarumnya nanti ya dipasang. Kemudian di atas sini nanti bisa diputar fungsinya untuk dosisnya. Jadi diputar sampai 20 unit karena dosisnya Ibu 20 unit. Nanti seperti itu. Sudah ada angkanya. Kemudian bagian lainnya lagi, di sini Ibu menerima insulin ada es batunya karena memang insulin sebelum dibuka harus disimpannya pada suhu kulkas. Kita berikan es batu sehingga ketika di dalam perjalanan insulin ini masih sesuai suhunya. Namun kalau besok sudah dibuka dan sudah dipasang jarum, sesuai suhu ruang aja nggak masalah Ibu, seperti itu. Gitu ya. Untuk cara penggunaannya berarti yang pertama boleh dibuka untuk tutup insulinnya. Tadi bagian-bagiannya sudah jelas Ibu, mohon maaf. Bagian insulinnya. Iya, sudah, Mbak. Sudah ya, nanti ini tutupnya bisa dibuka untuk tempat jarumnya, bagian sini untuk memutar dosisnya, seperti itu. Kemudian kita buka tutupnya, mohon maaf, karena disimpannya di dalam kulkas, berarti boleh disesuaikan dengan suhu tubuh dulu Ibu untuk insulinnya. Gitu. Jadi boleh digulung-gulung seperti ini, fungsinya biar sesuai dengan suhu tubuh, karena takutnya kalau dingin, nanti akan sedikit nyeri untuk ketika disuntikan ke dalam tubuh, seperti itu.
Nah, setelah sesuai dengan suhu tubuh, sedikit hangat, yang penting digulung-gulung aja, nggak masalah Ibu, kemudian baru dibuka untuk tutupnya. Setelah dibuka tutup, Ibu boleh mengambil jarumnya. Ini dibuka dulu segel jarum yang atasnya sini, seperti ini. Kemudian di sini bisa dipasang kayak gini dan diputar. Sampai klik gitu, kadang ada yang bunyi klik gitu Ibu. Pokoknya yang penting jarumnya sudah kencang seperti itu, berarti tandanya jarumnya sudah menempel. Kemudian sebelum menggunakan insulin, boleh dicoba dulu dengan memasukkan unitnya satu dulu. Unitnya coba diputar satu unit, kemudian boleh dipencet. Kalau sudah terlihat bisa keluar, berarti insulin ini sudah bisa digunakan, seperti itu. Ini nanti akan kelihatan dari ujungnya. Boleh dicoba dulu satu unit, jadi diputar satu unit, kemudian boleh dipencet, seperti itu. Nah, karena dosis Ibu 20 unit, berarti diputar unitnya sampai nomor 20 Ibu ya. Gitu. Setelah diputar sampai nomor 20, kemudian insulin sudah bisa disuntikkan. Karena kan tadi sudah dilihat untuk satu unit udah keluar ya, jadi 20 unit berarti insya Allah juga udah bisa, karena udah dicoba. Untuk bagian-bagiannya di bagian yang berlemak Ibu ya, kalau ini saya ceritanya ada boneka gitu ya. Kalau di sini berarti bisa di bagian bawah lengan, kanan atau kiri, kemudian di perut, kanan atau kiri, atau di paha Ibu ya. Senyamannya nanti yang mana. Kalau mau coba perut dulu juga nggak masalah, nggak apa-apa. Karena mungkin kadang beberapa ada yang takut kalau di lengan, karena kan mungkin kecil lengannya, jadi ketika disuntikan takut sakit. Paling sering itu di perut, boleh di kanan atau di kiri atau di paha, itu juga nggak apa-apa. Pada bagian lemak gitu Ibu ya, yang ada lemaknya. Nah, penyuntikannya kalau bisa berbeda tempat. Cek. Kedengaran guys? Kedengaran ya? Oke, tadi berarti sampai di bagian menyuntikannya Ibu ya. Disuntikan pada bagian perut, misalnya perut kanan dulu atau perut kiri dulu, nggak apa-apa, nanti yang mana aja. Tujuannya apa? Berpindah agar tidak terjadi kerusakan jaringan Ibu. Takutnya biasanya dekok atau apa sedikit cekung gitu kalau misalnya di tempat yang sama terus. Maka dari itu berpindah tempat Ibu ya, seperti itu. Nah, poinnya lagi Bu, nanti jarumnya ini paling enggak bisa kalaupun mau setiap hari diganti nggak apa-apa, itu jauh lebih baik, jauh lebih steril, tapi kalau maksimalnya itu satu jarum paling enggak 3 hari, seperti itu Ibu ya. Namun kalau lebih baik 1 hari diganti. Gitu. Tapi senyamannya. Fungsinya apa? Kadang kalau disuntikkan terus-menerus kan tumpul Ibu ya, sehingga sakit, nyeri. Maka dari itu sering diganti untuk jarumnya. Selain buat sterilitas agar tidak nyeri juga karena kan takutnya tumpul kayak gitu. Nah, sudah disuntikan di bagian-bagiannya juga sudah. Setelah itu insulinnya setelah digunakan boleh ditutup kembali. Kemudian disimpan pada suhu ruang seperti itu, tidak perlu di kulkas. Itu nanti setelah habis akan sudah tidak bisa. Setelah digunakan 20 unit, nanti kalau sudah habis boleh diganti dengan insulin yang selanjutnya atau pen yang selanjutnya. Seperti itu. Untuk sejauh ini penggunaannya sudah jelas Ibu untuk insulinnya? Kalau misalnya kan sebelum dipakai disimpan ya, Mbak ya. Nah, itu kan disimpannya di lemari pendingin. Itu di bagian freezer atau di samping-sampingnya? Di chiller Ibu, jadi tempat naruh air minum biasa yang kulkas bawah.
Jadi di tempat air minum seperti biasa nggak masalah. Di suhu itu masih bisa, jadi tidak perlu di freezer. Takutnya kalau di freezer nanti gulung-gulungnya makin lama karena beku. Gitu. Jadi kalau bisa di chiller kayak biasa atau kulkas yang bawah, tempat nyimpen air minum. Kayak gitu Ibu ya. Kemudian di insulin ini ada efek sampingnya Ibu, penggunaannya nanti namanya hipoglikemi atau penurunan gula darah secara mendadak. Karena kan cara kerja insulin ini, kebetulan insulinnya juga jenisnya namanya short acting Ibu ya, jadi penggunaannya 2 kali sehari gitu. Nah, sehingga kalau terjadi hipoglikemi, cirinya biasanya pusing atau lemas mendadak, Ibu bisa mengambil permen, fungsinya untuk menaikkan kadar gula darahnya, karena kan soalnya menurunnya langsung ya kalau insulin itu. Nah, atau enggak kalau mau bisa bikin teh anget manis juga nggak apa-apa. Paling untuk efek sampingnya di hipoglikemi sama kerusakan jaringan. Tapi solusinya kalau kerusakan jaringan jangan lupa berpindah tempat untuk menyuntikkan. Kalau hipoglikemi solusinya membawa permen. Namun hipoglikemi tidak terjadi di banyak pasien. Nanti boleh dipantau Ibu ya. Kalau bulan depan kontrol dokter boleh disampaikan adakah efek sampingnya atau enggak gitu. Kemudian karena ini obat yang digunakan satu dan Ibu tidak menggunakan obat lain sehingga tidak ada interaksi dengan obat lain. Kalaupun ada suplemen herbar dan lain sebagainya di rumah digunakan tidak masalah Ibu, nggak apa-apa ya. Gitu. Terus kemudian penyimpanan obatnya tadi sudah jelas juga Ibu ya, ketika digunakan sudah dibuka suhu ruang, belum digunakan berarti disimpannya pada kulkas yang chiller yang bawah tempat naruh air minum gitu. Untuk tambahan informasinya mungkin bisa dikontrol untuk cara makannya Ibu. Kalau misalnya bisa ganti menjadi nasi merah tidak apa-apa apabila disarankan dokter. Karena kadar gula di nasi Tadi ngelek. Ngelek ya? Aku nanti non farmakologinya kedengeran nggak? kayaknya ini mah ini deh gangguan dari akunya. Coba aku ganti. Kalau Kama. Coba kehidupan. Oh, mati. Cek. Udah masuk guys. Udah Kak, udah aman. Ternyata sinyal aku. Maaf. Oh, dikirain aku sinyal aku juga. Karena ternyata WiFi yang aku pakai mati. Bentar ya, aku share screen. Oke, tadi sampai bagian non farmakologi ya.
Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, sip. Berarti non farmakologinya tadi Ibu ya, nanti diatur pola makannya, misalnya nasi putih atau gulanya diganti gula sintetis. Kemudian untuk selain pola makan boleh tambah olahraga Ibu ya. Bisa jogging atau jalan rutin ataupun berenang kayak gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan Ibu untuk penggunaan obatnya? Udah sih, Mbak, udah cukup jelas. Ya cukup ya, ini berarti dapat 4 pen untuk 1 bulan. Sebulan depan boleh kontrol kembali. Instruksi dokter kontrol kembali kah Ibu? Iya, instruksi dari dokternya kontrol lagi 1 bulan. Oke, baik. Berarti sudah selesai. Nanti saya izin mendokumentasikan Ibu ya. Untuk penggunaannya boleh diulang secara singkat saja Ibu untuk insulinnya. Boleh. Untuk pemakaiannya, saya makainya pagi sama malam, sekali makainya 20 unit. Nanti sebelum dipakai, sama dipasang jarumnya dulu dengan dibuka 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 pennya, nanti dipasang jarumnya sampai bunyi klik. Nah, sebelum saya coba dulu 1 unit sebelum 20 unit. Kemudian saya suntikin di bagian yang berlemak, boleh di bawah lengan atau di perut. Tapi kayaknya di perut dulu deh, Mbak. Nanti di perut, kan udah saya cek nih, udah dipencet. Kalau udah keluar, baru saya sesuaikan dosisnya, yaitu 20 unit, kemudian saya suntikan. Setelah saya pakai, bisa saya simpan di ruangan, di suhu ruang, nggak boleh, jangan di kulkas lagi. Oke, baik. Terima kasih. Berarti insya Allah sudah betul untuk cara penggunaannya, Ibu. Ya, saya izin menambahkan. Saya lupa terlewat menyampaikan untuk penyuntikannya boleh 90 derajat. Jadi tegak, Ibu ya, di ininya. Perutnya. Jadi tegak menyuntikannya. Seperti itu. Misal ini perut, berarti boleh posisinya seperti ini, Ibu ya. Fungsinya agar masuk, betul-betul masuk untuk cairan insulinnya. Kayak gitu. Oke, berarti sudah selesai, Ibu. Terima kasih sudah menjelaskan juga. Nanti boleh kontrol kembali. Sudah selesai prosesnya. Berikut ini obatnya. Terima kasih, Ibu. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Mari. Nah, gitu, guys. Ada yang mau ditanyakan untuk insulin ini sementara ini? Atau mau kita masuk kasus, nanti teman-teman jadi apoteker sama jadi pasien? Mungkin lanjut kasus kali ya, Kak. Boleh. Kita buka kasusnya ya. Ngerjainnya 15 menit ya, Tina? Soalnya masih ada waktu 21 menit lagi sih, Kak. Tapi nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Nih ya, apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Ya, insya Allah soalnya nggak banyak kok, 2 aja. Baik, seorang pasien datang ke apotek membawa resep berisi Ventolin dengan keluhan menderita asma. Pasien baru pertama menggunakan Ventolin. Beri informasi terkait penggunaan Ventolin MDI. Gitu. Satu ini mau di-capture dulu sama buat yang satunya. Boleh di-capture dulu. Atau kalau udah dibagi sama Arif, boleh dibuka, nggak apa-apa. Terus yang kedua, lantus. Seorang perempuan 30 tahun datang kontrol rutin ke puskesmas, memiliki riwayat DM sejak 10 tahun. Obat yang sedang digunakan lantus. Kemudian ini karena dia udah rutin, jadi monitoring serta beri informasi terkait penggunaan lantusnya. Kayak gitu. Silakan nanti boleh dikerjain dulu 15 menit. Nanti aku timer biar buat latihan juga sama gali informasinya juga. Setelah itu nanti boleh yang jadi apoteker atau pasien ya. Oke. Sudah di-capture? Silahkan dikerjakan.
Oke, ada yang mau jadi pasien? Ini salah satu aja nggak apa-apa sih. Mau milih insulin boleh, Ventolin boleh, atau dua-duanya juga boleh. Sampai jam berapa? 21.30 ya? Ya, Kak, sampai 21.30. Oke, boleh silakan yang mau coba. Nanti kita bareng-bareng cek yang kurang, yang lebih, dan lain sebagainya. Yang mau jadi pasien sama apotekernya buat Ventolin atau mau insulin, salah satu aja nggak apa-apa. Ayo teman-teman yang mau jadi pasien atau apoteker, Silakan. Sulaiman, Arif, Cynthia, Adite, Viani, Aini, Afi, ya dipanggil semua. Hingga 10. Silakan guys. Ada yang mau mencoba? Atau mau nyoba seretet discuss, nanti aku kasih resepnya juga boleh. Cynthia mau jadi pasien, Kak, katanya. Siapa? Cynthia. Cynthia. Boleh. Apotekernya? Dina. Nggak ada, udah. Dina apoteker boleh. Ntar pasiennya Cynthia. Apa Cynthia apotekernya? Udah deh, pasien aja dulu. Nah, udah boleh. Silakan, silakan. Mau yang mana, Cin? Insulin kali lah yang udah ya, yang gampang. Apa mau inhaler? Jangan, dia kan tadi insulin udah, Kak. Kan Ih. caranya juga sama. Kamu mah. Ini apa, Kak? Ventolin. Ya, Ya, boleh. Silakan, silakan. Yang apoteker siapa nih? Dina. Boleh deh, Kak. Wis, mantap. Yuk, semangat, Din. Yuk. Yuk, semangat, yuk. Ini udah pada ngantuk semua ini. Pasiennya semangat banget emang. Iya, udah. bisa. Banyak tanya, pasiennya banyak tanya. Cin, yang lurus aja, Cin, ya. Iya, Kak. Siap. Semangat. Yuk, Kan aku silakan. malu. Dengan Mbak Cynthia. Iya. Tawa sama. Selamat malam, Mbak. Iya, malam. Perkenalkan, saya apoteker atas nama Dina Duliandi Rahayu. Sebelumnya izin mengkonfirmasi dengan Mbak siapa? Ya, Cynthia, Mbak. CHINTIA ya, Mbak. Oh iya. Oh, Mbak Cynthia ya. Iya. Untuk tanggal lahirnya boleh Tanggal disebut? lahirnya tanggal 32 Adender tahun 99 ya, Mbak.
Sebelumnya Mbak Cynthia habis dari dokter siapa ya namanya? Dokter Aulia ya, dari dokter paru-paru ya? Iya Mbak, benar. Dari dokter paru. Oh, dengan mendapatkan resep Ventolin inhaler. Ya. Kan banyak halnya. Untuk menjelaskan mengenai penggunaan obat tersebut, apakah Mbak bersedia meluangkan waktunya 10 menit untuk dilakukan konseling? Boleh. Mau di sini atau di ruangan, atau mau di dalam, Mbak? Eh, ini nggak ribet kan ya Mbak? Kalau nggak ribet di sini aja deh, nggak apa-apa. Nggak ribet sih, Mbak. Oh, ya udah di sini aja nggak apa-apa Mbak. Nggak formal banget sih, Cin. Apaan? Kagak lah. Sini aja Mbak. Apa-apa. Ini aja ya. Ya. Sebelumnya, saya mau bertanya, Mbak Cynthia punya alergi makanan? Nggak ada. Udah pernah pakai obat ini sebelumnya? Belum, cuma pernah ngeliat temen aja yang pakai. Udah paham dong ya, Mbak? Ya, nggak ngerti banget sih, cuma pernah ngeliat aja. Oke. Kalau untuk penggunaan obat sebelumnya, ada riwayat penggunaan obat? Enggak sih Mbak, saya lagi nggak minum obat apa-apa. Nggak lagi hamil juga kan, Mbak? Enggak Mbak, saya belum bersuami. Oh, oke. Untuk keluhannya, apakah ada keluhan selain sesaknya? Enggak Mbak, jadi saya datang ke dokter ya cuman gak enak aja nafasnya, cuma kayak sesek gitu aja sih. Jadi nggak ada keluhan lain. Oke, berarti ini pertama kali pemakaian ya? Iya Mbak. Bentar ya, Cin. Nyari alatnya dulu. Ini aja ya, Cin, pulpen. Ya nggak apa-apa. Saya bisa ngadang-ngadang. Ayo. Gitu. Ini untuk obatnya ya, Mbak ya. Ya. Sama. Pemakaiannya berapa kali? Satu. Tadi apa? Kayaknya ketika diperlukan aja deh. Jadi saya gak baca banget. Iya, Pro Renata. Oke. Bila sesak Pro Renata. Oke. Bila perlu Jadi, aja. obatnya Mbak ya. Ini dipakainya kalau perlu aja. Ya. Bentar Mbak, itu kalau perlunya gimana ya maksudnya? Kalau ada serangan sesaknya aja, misalnya Mbak lagi sesak, pas lagi ada serangan sesak, baru bisa digunakan untuk inhalernya. Jangan lurus begini, oke ya. Oke. Saya jelaskan untuk cara pemakaiannya ya. Boleh Mbak. Pertama, dikeluarin dari dusnya, kemudian, nah nanti dia bentuknya kayak gini. Sebelum dipakai dikocok dulu, bisa dengan gerakan bisa ke atas ke bawah, dikocok 3-4 kali. Ya. Lalu lepaskan penutupnya. Soalnya kan dia di sini nih ada penutupnya nih buat mana sih dia begini nih. Ada penutupnya. Nanti dilepasin ya. Oke. Nah, nanti sebelum dipakai, kan Mbak belum pernah pakai nih. Sebelum dipakai ditekan dulu puffnya. Gini. 1-2 kali. Jadi buat ngecek bisa dipakai atau enggak gitu. Nanti kalau memang udah keluar nih, baru Mbak bisa pakai. Dengan cara makainya itu pakainya lurus gini. Yang di bawah ini namanya mood paste-nya. Jadi ini nanti dimasukin ke mulut Mbaknya ya. Terus caranya itu kan Mbak pencet nih. Terus pas Mbak masukin itu dihirup. Jadi pas pencet dihirup. Tarik Kuat-kuatnya. Ya. Terus ditarik nafasnya itu pelan-pelan. Pokoknya sampai ditekan. Habis itu didiamin dulu. Kemudian ditahan nafasnya. Dikeluarin nih si
alatnya dari mulut, kemudian ditahan nafasnya, bisa ditahan 10 detik, kemudian baru dihembusin nafasnya. Lalu Mbak? Bentar, Cin, lagi mikir. Oh, oke. Kirain masih jeda. Ya, lanjut. Bentar-bentar, di sini lagi rame. Jadi Mbak, kan ini digunakannya ketika perlu biar ini. Ya, Nah, kan kalau ketika perlu waktu sesak berarti kan itu keadaan mendesak ya Mbak menurut saya ketika sesak. Dan itu untuk pemakaiannya posisi saya itu seperti apa ya Mbak? Karena ini kan kita lagi terdesak nih Mbak. Jadi kan kita kan kadang lupa gitu, takutnya lupa gimana posisi seharusnya pemakaiannya gitu. Ntar apakah boleh kayak ketika kayak saya sambil tiduran ataukah saya sambil nunduk atau bagaimana, itu apa tidak apa-apa posisi tersebut apa gimana Mbak? Atau baiknya seperti apa gitu? posisinya Mbaknya tegak. Oh, jadi baiknya posisi saya itu ketika menggunakan tegak ya Mbak ya? Ya, terus mood pace-nya harus lurus. Ini rame banget. Oh iya, jadi sayanya tegak, obat saya juga harus tegak gitu posisinya ya Mbak ya? Hilang. Ya, Oke. aku bisa segitu doang. Iya, udah. Udah di closing dulu. Closing-nya lupa. Nggak apa-apa. Terima kasih, semoga sehat selalu. Udah gitu. Makasih, Cynthia. Semoga sehat selalu. Jangan balik lagi. Cepat sembuh. Ini obatnya ya. Ya, terima Teman yang kasih baik. gitu. Oke, terima kasih Dina dan Cynthia. Oke, nggak apa-apa Dina, udah bagus kok. Cuman nanti berarti closingnya sama non farmakologinya ya, sama efek sampingnya belum. Banyak banget. Biasanya kalau Ventolin efek sampingnya palpitasi atau denyut jantung. Halo, Kak. Tegang lagi deh. Bentar ya, teman-teman. Kak Anisanya terpental. Ya. Halo, Kak. Cek, kedengeran? Oke, Kak. Tadi sampai efek samping. Ya, berarti tadi efek sampingnya palpitasi atau denyut jantungnya tidak beraturan. Gitu. Jadi boleh disampaikan sama penyimpanan. Kalau gas, berarti jangan sampai disimpannya itu, inhaler kan bentuknya gas di dalam mobil. Jadi takutnya panas, meledak gitu. Ya walaupun terlalu panas dan dalam keadaan tertutup. Jadi di suhu ruang yang sejuk. Itu kalau inhaler juga di situ bisa poin penyimpanannya. Terus sama non farmakologinya berarti dihindarkan faktor-faktor yang menyebab sesak, misalnya dia sesaknya karena apa? Karena alergen atau emang karena apa, itu boleh dihindari, disampaikan. Kalau maupun penggalian informasi, tanyain biasanya sesaknya karena apa Ibu gitu. Emang asma karena debu misalnya gitu lah, berarti dihindarkan faktor alergennya gitu. Ya koneksi internet Anda tidak stabil. Kayak gitu. Jadi tadi paling di efek samping, penyimpanan, sama non-farmakologi. Dihindarkan faktor pencetusnya. Gitu. Oke, sudah. Kak, izin bertanya boleh? Kak, kalau untuk penggunaan inhaler ini ketika konsul, bukan gitu. Penggunaan inhaler ini apakah perlu kayak kumur-kumur atau